Emiten dengan kode saham ADMR melalui 3 anak usahanya yaitu PT Julai Coal, PT Kalteng Coal, dan PT Sumber Barito Coal akan melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan batubara metalurgi. Ya, PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk terus memperkuat posisinya di industri tambang batu bara metalurgi. Melalui 3 anak usaha, perusahaan ini siap melanjutkan eksplorasi dengan nilai aset mencapai 513 miliar rupiah. PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk atau emiten dengan kode saham ADMR melalui 3 anak usahanya yaitu PT Julai Coal, PT Kalteng Coal, dan PT Sumber Barito Coal akan melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan batubara metalurgi. Ketiga entitas tersebut saat ini masih dalam tahap pengembangan operasi produksi dengan total aset sebesar 513,15 miliar rupiah. Corporate Sekretari ADMR Mahardika Putranto menjelaskan, saat ini ketiga anak usaha sedang melakukan kajian teknis terkait infrastruktur untuk pengembangan terintegrasi. Kegiatan operasional komersial baru akan dimulai setelah eksplorasi lanjutan dan kajian teknis tersebut selesai dilaksanakan. Mahardika menegaskan ketiga perusahaan telah memegang izin PKP 2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Mereka juga telah mendapat persetujuan operasi produksi RKAB dari Kementerian ESDM serta izin AMDAL dan perizinan pendukung lainnya. Komponen utama aset PT Julai Coal, PT Kalteng Coal, dan Sumber Barito Coal berasal dari biaya eksplorasi dan evaluasi sumber daya batu bara metalurgi. Biaya ini digunakan untuk kegiatan penelitian, pengeboran pengambilan sampel, dan studi geofisika guna membuktikan kelayakan teknis penambangan. Menurut Mahardika, kegiatan eksplorasi masih akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan untuk menambah data sumber daya dan cadangan batu bara. ADMR saat ini sedang melakukan review estimasi kebutuhan capex yang akan dibiayai melalui kas internal serta menegaskan perseroan berkomitmen menjalankan proses dengan hati-hati di tengah tantangan infrastruktur. Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, kini saatnya kami akan update dari penutupan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama perdagangan. Kita akan cermati bahwa IHSG pada sesi pertama ditutup mengalami pelemahan atau minus 0,68%, berada di posisi 8.171,33. Sementara pada saat pembukaan tadi berada di 8.269 dan sempat menyentuh level tertingginya di 8.284,91. Dan berikutnya kita akan langsung update terkait dengan saham-saham yang menjadi penggerak atau masuk dalam deretan top gainer. Seperti yang bisa Anda saksikan ada BRMS di 1135 dengan kenaikan 5,58%. Menyusul berikutnya Antam naik 2,97% di 3.470. Sementara Archie di posisi ketiga dengan kenaikan 16,94%, berarti top gainer yang paling tinggi kenaikannya 16,94% di level 1450. Sementara Dewa 380 dengan kenaikan 4,97%. Ini dia saham-saham yang masuk dalam deretan top gainer. Dan selanjutnya saham-saham top loser kita akan lihat yang paling mengalami tekanan ada Cuan minus 7,94% di 2550, kemudian menyusul CDIA minus 6,58% di level 2130, dan selanjutnya ada BRPT juga mengalami tekanan 6,18% di 3950, sementara Wifi atau Wi-Fi minus 4,45% di 3650 untuk top loser. Dan selanjutnya kita akan cermati pergerakan dari sektoral. Sektor kesehatan mengalami penguatan 0,98%, sementara properti menguat 0,56%. Dan berikutnya adalah sektor yang menekan IHSG, transportasi dan logistik minus 3,14%, kemudian teknologi minus 2,62%. Ya pemirsa, PT Energi Mega Persada Tbk atau ENRG kembali melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Ya, emiten migas milik Bakri Group tersebut akan menerbitkan 350 juta saham baru seri B dengan potensi dana segar mencapai 270 miliar rupiah. PT Energi Mega Persada Tbk kembali melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement.
Dalam keterbukaan informasi, manajemen ENRG menjelaskan bahwa saham baru tersebut akan diterbitkan dengan harga pelaksanaan Rp770 per saham. Seluruh saham akan diambil bagian oleh PT Samuel International yang bukan merupakan pihak terafiliasi dari perseroan. Aksi korporasi ini akan membuat total modal ditempatkan dan disetor penuh ENRG mencapai 26,34 miliar saham dengan nilai Rp6,93 triliun. Langkah ini menandai upaya berlanjutan ENRG dalam memperkuat struktur permodalannya setelah sebelumnya juga menyelesaikan private placement serupa. Pada aksi sebelumnya, ENRG menerbitkan 1,17 miliar saham seri B yang seluruhnya diserap oleh Bakery Capital Indonesia selaku pihak terafiliasi. Dari transaksi tersebut, perseroan berhasil meraih dana sebesar Rp338 miliar dengan harga pelaksanaan Rp228 per saham. Manajemen ENRG menjelaskan sebagian besar dana hasil penerbitan saham baru akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional anak usaha timbang tata alam, di mana anak usaha tersebut merupakan operator dan pemegang 100% partisipasi di blok Malaka Strait yang menjadi salah satu aset migas strategis perusahaan. Adapun perseroan berharap penguatan modal ini dapat mempercepat pengembangan proyek serta menjaga stabilitas kinerja keuangan grup ke depan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. PT Formosa Ingredients Factory Tbk, emiten berkode saham Boba, berencana membagikan dividen interim untuk periode tahun buku 2025 senilai Rp2,31 miliar dan pembagian dividen ini setara dengan Rp2 per saham dan akan dibayarkan pada 10 November 2025. PT Formosa Ingredient Factory Tbk, emiten berkode saham Boba, resmi mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025 dengan total nilai Rp2,31 miliar. Keputusan ini dituangkan melalui surat keputusan direksi dan Dewan Komisaris pada 9 Oktober 2025. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen Boba menjelaskan bahwa pembagian dividen interim tunai ditetapkan sebesar Rp2 per saham untuk periode buku yang berakhir pada Juni 2025. Langkah ini menunjukkan komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. Berdasarkan laporan keuangan, Boba membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp8,21 miliar per 30 Juni 2025. Saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya tercatat Rp34,15 miliar dengan total ekuitas Rp185,67 miliar. Jadwal pembagian dividen interim Boba dimulai dengan tanggal kum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 21 Oktober 2025. Sedangkan pembayaran dividen akan dilaksanakan pada 10 November 2025 sesuai dengan jadwal resmi yang telah ditetapkan perseroan. Dan berikut jadwal lengkap pembagian dividen interim tunai Boba. Dengan kinerja keuangan yang terjaga dan pembagian dividen interim ini, PT Formosa Ingredient Factory Tbk diperkirakan mendapat sentimen positif dari pasar. Langkah strategis ini menegaskan komitmen Boba dalam menjaga kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan keberlanjutan di sektor makanan dan minuman. Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, jajaran direksi dan komisaris PT Astra International Tbk kompak mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Dan pengunduran diri tersebut terjadi karena masa pensiun dan reorganisasi personel di lingkungan perseroan. Jajaran direksi dan komisaris PT Astra International Tbk, emiten berkode saham ASI, resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Corporate Sekretari ASI Gita Tiffany Burr menjelaskan bahwa perusahaan telah menerima surat pengunduran diri dari John Raymond Witt selaku komisaris serta Chu Sin Chok selaku direktur pada 9 Oktober 2025. Gita menjelaskan pengunduran diri tersebut terkait dengan telah memasuki masa pensiun. Di hari yang sama, ASI juga menerima surat pengunduran diri dari Su Haye selaku komisaris yang terkait dengan proses reorganisasi personil di dalam perusahaan. Dalam keterbukaan informasi, Gita menegaskan bahwa pengunduran diri para pejabat tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kelangsungan usaha perseroan. ASI menjamin proses transisi akan berjalan dengan lancar dan tetap sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Sepanjang semester pertama 2025, Astra International melaporkan peningkatan pendapatan namun dengan penurunan laba bersih. Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp15,51 triliun, turun 2,15% secara tahunan dari Rp15,85 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Dari segi pendapatan, ASI berhasil meraup 162,85 triliun rupiah hingga Juni 2025, naik 1,8% dari 159,96 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meski laba per saham turun dari Rp392 menjadi Rp383, ASI tetap menjaga fundamental bisnisnya tetap tumbuh di tengah dinamika ekonomi nasional. Tim Liputan IDX Channel.